Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas analisis review jurnal yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage-nya sebagai pemoderasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Nazifa Areva dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian yang dilakukan? Yang pertama, untuk motivasi isu atau penelitiannya yaitu saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun, peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Untuk research gap-nya yaitu kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 di blok. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian atau Purchasing Manager Index atau PMI yang selalu di bawah 50%. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat, seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan, oleh Kurniawan tahun 2016. Untuk fenomenanya yaitu return saham perusahaan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan adanya kinerja ekonomi yang hemat, secara ekonomi tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kinerja ekonomi yang etis, yaitu dengan perwujudan baik secara tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, oleh Melani tahun 2015. Tidak ada kritik untuk saya pada bagian ini karena peneliti sudah cukup jelas. Selanjutnya, artikel yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada economic performance, yaitu adalah gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini menjadi sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan, oleh Farul Rozi tahun 2014. Selanjutnya ada Linda tahun 1995. Profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, peningkatan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Yang ketiga ada citra perusahaan merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berdasarkan kedua pengertian tersebut bahwa citra perusahaan yang baik dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya, oleh Watson tahun 2012. Lagi-lagi tidak ada kritik untuk bagian ini karena menurut saya sudah cukup jelas dipaparkan oleh penulis. Selanjutnya yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, kinerja ekonomi diukur dengan return saham. Return saham adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor, baik keuntungan atau kerugian dari aktivitas investasi dan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam membeli serta mempertahankan saham. Seberapa besar maupun kecil return saham yang didapat diperoleh karena adanya perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat, maka return saham pun meningkat. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, maka return sahamnya juga menurun. Oleh Wirasudana tahun 2017. Kritik dari saya yaitu penelitinya tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi maupun di pengantar penelitian. Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian dalam jurnal ini yaitu yang pertama ada apa pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. Yang kedua, bagaimana perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian apakah yang digunakan untuk mengukur economic performance. Menurut saya untuk
bagian ini yaitu penelitinya tidak menjelaskan perumusan masalahnya dengan jelas. Perumusan masalahnya itu hanya tersirat secara implisit. Next. Tujuan dari penelitian ini yang di dalam jurnal ini adalah mengetahui pengertian dari teori stewardship, teori akuntansi positif, teori legitimasi, economic performance, environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan corporate advantage. Yang kedua, mengetahui cara perumusan hipotesis mengenai pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Dan yang ketiga yaitu mengetahui metode penelitian yang digunakan untuk mengukur economic performance. Kritik dari saya, penelitinya sudah menyajikan konsep tujuan penelitian di dalam bentuk hipotesis. Next. Apakah kontribusi dari penelitian jurnal ini? Di Indonesia, environmental performance dapat diukur dengan PROPER atau Program Penelitian Peringkat Kinerja Penataan dalam Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. PROPER bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, oleh Giovanni tahun 2017. Kritik dari saya, penelitinya hanya menjelaskan kontribusi secara general. Next. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori stewardship, yaitu menggambarkan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya, oleh Davis tahun 1991. Stewardship teori muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Yang kedua ada teori akuntansi positif, yaitu pertama kali dikenalkan oleh Waite and Zimmerman tahun 1986. Teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan, oleh Kabir tahun 2007. Dan yang terakhir ada teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat, dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik, oleh Wilson tahun 2000. Kritik dari saya, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand teori di dalam penelitian jurnal ini. Selanjutnya, keterkaitan antara grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan di dalam jurnal ini. Yang pertama, untuk teori stewardship, keterkaitannya yaitu dengan variabel dependent economic performance dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasinya dapat dicapai. Yang kedua, untuk teori akuntansi positif, di dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Selanjutnya pada teori legitimasi, yaitu terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Kritik dari saya untuk bagian ini yaitu penelitinya sudah menjelaskan hubungan keterkaitan antara grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan di dalam jurnal. Nah, untuk kerangka konseptualnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Peneliti sudah cukup jelas ya menjelaskan di sini ada variabel independen, dependen, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Ada Y, X1, X2, X3, dan variabel moderating. Next. Untuk hipotesis penelitiannya, yaitu satu ada environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Selanjutnya, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Competitive advantage berpengaruh positif. Selanjutnya, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Selanjutnya, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang terakhir, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik dari saya untuk bagian hipotesis penelitian ini yaitu, yang pertama,
Hasil penelitiannya membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Dan yang kedua, corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Next, metode penelitian yang digunakan. Pada bagian rancangan penelitian sendiri, yaitu kuantitatif dengan metode asosiatif. Pada bagian definisi operasional variabel dan pengukurannya yang pertama yaitu ada variabel dependent dengan menggunakan economic performance. Yang pertama pada variabel dependentnya yaitu economic performance dan variabel independentnya ada environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage moderating. Untuk kritik saya pada bagian ini yaitu peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait dengan pendekatan kualitatifnya. Selanjutnya untuk teknik penarikan sampel sendiri yang digunakan yaitu purposive sampling. Kritisi saya yaitu peneliti sudah jelas mungkin dalam menjelaskan penarikan sampel ini. Next, untuk unit analisisnya yaitu data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, dan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode laporan tahun 2016 sampai 2018. Peneliti sudah cukup jelas ya menampilkan unit analisis ini. Untuk jenis data di dalam penelitian ini adalah data analisis regresi data panel, dan penelitinya juga sudah cukup jelas menampilkan datanya secara implisit. Untuk uji kelayakan modelnya yaitu menggunakan model regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section yang diukur pada waktu yang berbeda. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel dan aplikasi EViews versi 9.0. Peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses ujinya secara terperinci. Untuk metode analisis datanya yaitu metode analisis regresi data panel. Peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel ini ya teman-teman. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini udah cukup jelas persamaan regresinya. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya. Yang pertama pada statistik deskriptif, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Yang kedua pada hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan modelnya. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian untuk uji F ada dari tabel di samping menunjukkan bahwa statistiknya itu 13,48481 itu menunjukkan lebih besar daripada F tabelnya yaitu sebesar 2,769431 dan nilai probability F statistiknya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap economic performance. Selanjutnya pada uji R2 atau koefisien determinasi yaitu nilai adjust R square-nya sebesar 0,618088, artinya bahwa variasi perubahan naik turun economic performance dapat dijelaskan oleh environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage sebesar 61,80%. Sementara sisanya sebesar 38,20% dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu yang pertama ada hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh negatif, yang didasarkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Selanjutnya yang kedua ada corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Belum lagi perlambatan ekonomi global yang sudah terjadi sejak tahun 2015. Selanjutnya yang ketiga, untuk corporate social performance terbukti secara empiris
berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa penyebab corporate social performance tidak berpengaruh. Salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines, karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Untuk keterbatasannya sendiri yaitu periode penelitian relatif masih singkat, yaitu hanya 5 tahun, selama periode dari 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil juga relatif sedikit, hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Untuk penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 4 variabel. Di dalamnya ada environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Selanjutnya, minimnya pengetahuan dari penulis jurnal ini mengenai pengolah data EVO sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dan di dalam penelitian ini, kurangnya mendapat referensi dari penelitian yang terdahulu. Peneliti sudah cukup jelas ya menjelaskan mengenai keterbatasan ini. Selanjutnya, untuk implikasinya tidak ada, karena peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti itu menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage-nya sebagai pemodulasi. Mungkin cukup sampai sini dulu ya pembahasan video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.